Bagaimana cara mengalikannya? Seperti ini. Nah, untuk kita mengisi yang baris pertama, kolom pertama, itu artinya apa? Baris pertama dikali dengan kolom pertama. Jadi nanti min 10 kali 6. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat ya, dan selalu semangat dalam belajar. Kali ini kita akan membahas matriks 2x2. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, yuk subscribe dulu channel ini. Jangan lupa share video di channel ini ke teman-teman kalian, sehingga teman kalian juga bisa belajar melalui video-video di channel ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita segera kasih paham. Pertama, kita akan membahas mengenai transpose. Nah, apa itu transpose? Transpose adalah ketika baris berubah menjadi kolom atau sebaliknya, kolom berubah menjadi baris. Tapi kita ambil salah satu saja. Contoh seperti ini. Jika ada matriks A, B, C, D, maka ketika ditranspose, dia akan menjadi, baris pertama akan berubah menjadi kolom pertama. Nah, jadi AB-nya berubah menjadi kolom. Nah, sedangkan untuk kolom kedua, isinya adalah C dan D. Jadi baris berubah menjadi kolom. Jadi baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, contoh seperti ini. Tentukan transpose dari matriks 37 min 1 2. Nah, maka ketika ditranspose dia akan berubah menjadi 37 di bawah dan min 1 2 seperti ini. Berikutnya kita akan membahas determinan matriks 2x2. Nah, ketika ada matriks A sama dengan A, B, C, D seperti ini, maka determinannya ditulisnya det A atau tanda mutlak A. Nah, sama dengan tanda mutlak dari A, B, C, D. Nah, yang perlu kalian ingat untuk matriks 2x2, rumus determinannya adalah A dikali D dikurangi dengan B dikali dengan C. Nah, ini rumus matriks 2x2. Ingat, hanya untuk matriks 2x2 saja. Berikut adalah contoh soal untuk mencari determinan matriks. Nah, tentukan determinan dari matriks 37 min 1 2. Nah, jadi saya misalkan matriksnya adalah A. A sama dengan matriks 37 min 1 2. Maka determinan matriks atau determinan A sama dengan, kita tulis dulu tanda mutlaknya 37 min 1 2. Kemudian untuk rumusnya AD min BC, jadi 3 kali 2 dikurangi dengan 7 kali min 1. Nah, maka menjadi 6 ditambah dengan 7. Nah, jadi hasilnya adalah 13. Berikutnya kita akan membahas mengenai adjoin, disingkatnya ADC. Nah, khusus untuk matriks 2x2 seperti ini, jadi A sama dengan matriksnya A, B, C, D, maka untuk adjoin A, posisi A dan D kita bertukar tempat, maka menjadi D-nya di atas, A-nya di bawah. Sedangkan untuk C dan B kita kalikan dengan min 1, jadi min B dan min C. Jadi dia tidak perlu bertukar tempat, tapi dikali min. Sedangkan untuk A dan D-nya dia bertukar tempat. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan adjoin dari matriks 37 min 1 2. Nah, maka untuk adjoinnya adalah 3 dan 2 tukar tempat. Jadi 2 di atas 3 di bawah. Seperti ini. Kemudian untuk min 1 dan 7 kita kalikan masing-masing dengan min 1. Maka menjadi 1 dan min 7. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inverse. Nah, untuk inverse matriks 2x2. Kalian pasti bertanya-tanya, dari tadi kita belajar tentang rumus determinan, cara merubah jadi adjoin. Nah, apa sih gunanya? Nah, pertama untuk lambangnya dulu dari inverse. Nah, dilambangkan dengan lambang matriksnya dipangkatkan dengan min 1. Jadi contoh saya ambil matriks A. Jadi inverse dari matriks A adalah A pangkat min 1. Dibacanya A inverse. Nah, untuk rumusnya A inverse adalah seperti determinan dikali dengan adjoin. Nah, inilah gunanya tadi kita dari tadi membahas bagaimana cara menghitung determinan dan bagaimana cara mencari suatu adjoin matriks. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan inverse matriks dari 2, 3, 3, 5. Nah, langkah pertama kita cari determinannya dahulu. Maka 2 kali 5 dikurangi dengan 3 kali 3. Nah, 10 dikurangi dengan 9, maka hasilnya adalah 1. Jadi determinan matriksnya adalah 1. Kemudian untuk adjoinnya 2 dan 5 tukar tempat, jadi 5 di atas 2 di bawah,
Untuk 3 dan 3-nya dikalikan min 1, maka menjadi min 3 dan min 3. Nah, inverse matriksnya adalah 1 per determinan dikali dengan A join. Maka 1 per 1 dikali dengan matriksnya 5 min 3 min 3 2. Nah, jadi hasilnya adalah 5 min 3 min 3 2. Jadi inverse dari matriks 2 3 3 5 adalah 5 min 3 min 3 2. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari inverse matriks. A inverse jika diinverskan, maka dia kembali ke bentuk semulanya, yaitu matriks A. Kemudian untuk A dikali A inverse, maka menjadi matriks identitas. Nah, yang perlu kalian ingat, karena ini matriks 2 kali 2, maka matriks identitasnya adalah 1 0 0 1. Jadi diagonal utamanya 1 semua, diagonal lainnya adalah 0 semua. Nah, sifat berikutnya, A kali B kurung inverse, maka dia menjadi B inverse kali A inverse. Ingat ya, jadi yang dari belakang dulu yang ditulis, tapi dia diinverskan. Nah, sifat berikutnya, A BC di inverse, maka dia menjadi C inverse kali B inverse kali A inverse. Nah, sifat yang terakhir, A dikali I, jadi matriks A dikali dengan identitas, maka dia akan tetap matriks dia sendiri, yaitu matriks A. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penggunaan inverse. Nah, contoh seperti ini. Jika ada matriks A dikali dengan matriks X dikali dengan matriks B sama dengan matriks C. Nah, untuk misalkan kita mau mencari matriks X. Nah, caranya gimana? A kali X kali B. Nah, saya mau menghilangkan B ini. Nah, supaya dia hilang, kita harus kalikan dia dengan inverse-nya. Nah, seperti ini. Saya mengalihkan inverse matriksnya di sebelah kanan. Nah, otomatis untuk yang C ini di ruas kanan ini juga kita kalikan dengan inverse-nya yang sama. Nah, seperti ini. Jadi ingat ya, kalau kita mengalihkan di sebelah kanan, maka di sini juga kita nulisnya di sebelah kanannya C. Nah, maka dia nanti berubah menjadi A kali X kali identitas sama dengan C kali B inverse. Nah, yang perlu kalian ingat, kalau suatu matriks dikali dengan identitas, dia tidak akan berubah. Nah, maka ini tetap menjadi A kali X sama dengan C kali B inverse. Nah, kemudian saya ingin menghilangkan A-nya. Maka A ini kita akan kali dia dengan inverse-nya. Nah, kita mengalinya di sebelah kiri A. Maka nanti di sini, di ruas kanan, kita juga mengalihkannya di sebelah kirinya. Nah, jadi ditulisnya seperti ini. Nah, terus kalian ingat lagi, kalau suatu inverse dikali dengan matriksnya, dia akan berubah menjadi identitas. Jadi matriks identitas dikali X sama dengan C kali B inverse kali A inverse. Nah, nanti jadinya X adalah C kali B inverse kali A inverse. Seperti ini. Berikutnya kita akan membahas mengenai contoh soalnya. Nah, diketahui hasil kali matriks A dikali dengan matriks 5 min 3 0 6 sama dengan matriks min 10 30 35 min 27. Nah, diminta tentukan matriks A. Nah, kita tulis ulang. A dikali matriks 5 min 3 0 6 sama dengan min 10, 30, 35, min 27. Nah, ingat ya, supaya nanti ini bisa hilang. Nah, saya misalkan ini sebagai matriks B. Jadi, matriks A dikali dengan matriks B sama dengan matriks C. Nah, supaya B ini bisa hilang, nah, kita umpamakan bahwa matriks 5 min 3 0 6 adalah matriks B. Jadi, A kali B sama dengan C. Jadi, nanti sesuai dengan tadi yang rumus kita jelaskan di halaman sebelumnya, maka A sama dengan C kali B inverse. Nah, jadi kita harus tahu nih B inverse-nya apa. Nah, maka kita coba cari B inverse-nya, yaitu 1 per determinan. Nah, determinan dari matriksnya B adalah 5 kali 6 dikurangi dengan 0 kali min 3. Nah, maka hasilnya adalah 30. Nah, kemudian dikali dengan A join-nya. A join-nya adalah 5 dan 6 bertukar tempat. Sedangkan 0 dan min 3 kita kalikan dengan min 1, maka 0-nya tetap 0, untuk min 3-nya berubah menjadi 3. Nah, kita biarkan seperti ini dulu. Nah, selanjutnya di sini berarti matriks A sama dengan, nah matriks C kan yang min 10, 30, 35, min 27 dikalikan dengan B inverse. Jadi kita kalikan dia dengan 1 per 30 dikali dengan 6305. Nah, pengalih seperti ini yang bukan mengandung matriks, kita bisa pindahkan tempatnya menjadi yang di depan sini. Nah, maka dia berubah menjadi A sama dengan 1 per 30 kali matriks min 10, 30, 35, min 27 dikali dengan matriks 6305.
Ingat, matriks tidak bisa dipindah-pindah tempatnya, jadi kita tetap sesuai. Maka dari itu untuk matriks yang min 10 ini tadi tidak bisa dipindah tempat dengan matriks 6. Jadi yang dipindahkan hanya pengalinya yang tidak mengandung matriks. Nah, kita kalikan dulu untuk kedua matriks ini. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Seperti ini. Nah, untuk kita mengisi yang baris pertama kolom pertama, itu artinya apa? Baris pertama dikali dengan kolom pertama. Jadi nanti min 10 kali 6 ditambah dengan 30 kali 0. Nah, maka hasilnya adalah min 60. Jadi untuk baris pertama kolom pertama kita isi dengan min 60. Kemudian untuk mengisi baris pertama kolom kedua, berarti baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua. Maka 3 kali min 10 ditambah dengan 30 kali 5. Nah, maka kalau dihitung hasilnya 120. Jadi nanti di sini kita isi dengan 120. Berikutnya 35 kali 6 ditambah dengan min 27 kali 0. Maka hasilnya adalah 210. Jadi untuk baris kedua kolom pertama kita isi dengan 210. Selanjutnya yang terakhir 35 kita kalikan dengan 3 ditambah dengan min 27 kalikan 5. Nah, maka hasilnya adalah min 30. Jadi untuk baris kedua kolom kedua kita isi dengan min 30 seperti ini. Nah, maka nanti hasil kalinya ini bisa kita langsung isi dengan ini. Nah, maka matriks A sama dengan 1/30 dikali dengan min 60, 120, 210 min 30. Nah, kemudian ini kita kalikan masuk. Nah, nanti maka hasilnya adalah min 2, 4, 7, min 1. Jadi 1/30 kali min 60 adalah hasilnya min 2. 1/30 kali 120 hasilnya 4. 1/30 kali 210 hasilnya 7. 1/30 kali min 30 hasilnya min 1. Nah, jadi matriks A-nya adalah min 2, 4, 7, min 1. Sekian penjelasan video kali ini. Semoga kalian bisa sedikit lebih memahami mengenai matriks 2x2. Saya harap kalian juga men-share video ini ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian bisa juga belajar melalui video ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian juga punya ide next video kita ingin membahas apa, silahkan juga tulis di kolom komentar. Nah, sekian video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.